Untuk mengonlinekan aplikasi absensi, sebagaimana dari teman-teman ada yang bertanya bagaimana cara mengonlinekan aplikasi ini. Yang pertama adalah pastikan dari aplikasi absensi ini sudah berjalan sangat normal di localhost teman-teman. Artinya untuk kebutuhan komposer dan lain sebagainya sudah terpenuhi. Jadi kita tinggal aplikasi yang sudah running berjalan dengan baik di localhost ini kita onlinekan saja. Langkah yang pertama adalah ini folder di mana saya meletakkan aplikasi absensinya. Ya, ini teman-teman bisa melihat ini di folder SAM, HTDoc dan absen WA. Dari semua file dan folder yang ada ini, langkah yang pertama adalah kita select all kecuali dari folder public. Ya, sekali lagi semua yang ada di dalam folder aplikasi ini kita pilih semuanya kecuali folder public, baru kita zip atau kita kompres. Hasilnya kita kasih nama, misalkan dalam tutorial ini kita kasih nama app absen zip. Ini sudah saya kompres terlebih dahulu. Yang kedua, setelah semua file ini kecuali folder public sudah kita jadikan kompres, kita kompres menjadi file zip. Selanjutnya adalah kita buka folder public, kita select all, kita kompres menjadi file zip, kita kasih nama menjadi public absent. Nah, ini ya. Jadi ada dua file zip. Yang pertama adalah kita kasih nama app absent. Ini isinya semua folder dan file yang ada di folder aplikasi kita, kecuali folder public. Yang kedua, folder public absent ini isinya adalah semua file dan folder yang ada di folder public. Dan jangan lupa teman-teman siapkan juga database-nya. Artinya dari aplikasi yang sudah berjalan ini kita ekspor file database-nya, nanti kita impor di aplikasi online-nya, di hostingnya. Ini hasilnya. Jadi ada 3, 1 app absent zip, 2 public absent zip, 3 database-nya. Selanjutnya kita masuk ke cPanel. Nah, karena ini nanti basicnya kita adalah membuat aplikasi ini bisa berjalan dengan baik di subdomain, tentunya kita membuat subdomain dulu. Langkah-langkahnya adalah kita cari menu domain dulu. Domain. Oke, create a new domain. Misalkan ini sebentar kita copy dulu. Misalkan kita buat nama absen titik. Nah, ini ya. Ini subdomain yang akan kita gunakan untuk aplikasi ini. Ini domain utamanya. Di cPanel saya, di hosting saya, tampilan pembuatan domain semacam ini. Jadi nanti ada penjelasan berikutnya, sementara kita jadikan dulu, kita submit. Oke, sukses ya. Ini subdomain yang baru kita buat. Coba kita buka. Masih kosong karena belum ada filenya sama sekali. Yang kedua, setelah sukses membuat subdomain, kita pastikan subdomain ini berjalan dengan PHP 8
di atas 8 lah pokoknya. Kita masuk ke menu PHP multi PHP manager. Ini berjalan di 8.2.0. Kita samakan saja untuk subdomain ini dengan PHP 8.2. Kita apply. Oke, subdomain kita sudah berjalan di PHP 8.2. Selanjutnya kita masuk ke database. Kita membuat database-nya dulu. Ini kita hapus dulu ya. Oke. Biar tidak sama, biar tidak bingung, kita hapus dulu. Ini yang kemarin saya buat. Oke, kita buat lagi database baru. Kita kasih nama absen WA. Misalkan kita kasih contoh nama database absen WA. Create database. Oke, sukses. Kita membuat user. Kita samakan saja dengan nama database-nya absen WA. Absen WA 123. Absen WA 123. Oh, ternyata masih kurang panjang. Absen WA 12345. Absen WA 12345. Oke, sepertinya ini sudah cukup. Coba kita create. Oh, ternyata masih kurang panjang. Kita kasih nama demo WA 12345. Masih saja kurang panjang. Kita generate saja, oke. Kita copy. Kita simpan dulu passwordnya di notepad. Kita kasih contoh tadi, create user. Oke, sudah jadi. Kita masuk ke add user to database. Usernya absen WA yang barusan kita buat. Untuk database-nya tadi kita samakan ya, usernya absen WA, database-nya juga absen WA. Ini sekedar contoh, nanti aplikasi di hosting teman-teman silahkan disesuaikan, kemudian pilih add. Nah, di sini ada pilihan hak aksesnya untuk apa saja, kita centang semuanya. Oke, baik, sudah sukses. Jika demikian, pembuatan database sudah kita lalui. Berikutnya kita masuk ke menu file manager. Masuk ke file manager, di sini ada folder
absen ini. Nah, perlu diperhatikan teman-teman bahwa hosting kita yang saya gunakan ini tentunya nanti berbeda dengan hosting yang teman-teman gunakan. Artinya gini, kita masuk ke menu domain, bedanya nanti di sini dokumen root-nya ada yang semacam ini. Misalkan ini subdomain yang kita gunakan contoh saat ini, absen, root, dokumen root-nya juga absen. Ada yang masuk di public HTML garis miring baru absen dan seterusnya. Jadi ada beberapa kemungkinan, tapi untuk yang saat ini yang kita gunakan untuk tutorial adalah dokumen root-nya semacam ini. Ya, tidak masuk di folder public HTML, tapi dia masuk di home directory-nya. Ini. Nah, ada di luar atau di home, ada di folder home, tidak masuk pada public HTML. Nanti teman-teman sesuaikan di hosting teman-teman itu bagaimana, karena setiap hosting itu nanti berbeda settingannya. Nah, setelah kita masuk di folder subdomain kita, ini kita hapus dulu semuanya. Oke, hapus. Kita upload. Ingat, yang kita upload pada folder subdomain ini adalah file zip yang app, bukan yang public. Oh, maaf, saya ulangi, keliru ya. Yang kita masukkan pada folder subdomain adalah yang public, bukan yang app, tapi yang public. Oke. Kita tunggu. Dimaklumi teman-teman, sinyal agak lemot karena masih disertai hujan. Ya, ini upload 2 MB sekian saja, butuh waktu beberapa menit. Oke, ayo. 95%. Kita tunggu sampai hijau. Oke, berarti ini sudah sukses. Oke, ini masuk public absent, sudah masuk di folder subdomain. Kita ekstrak. Oke. Setelah kita sukses ini di folder subdomain, kita klik home directory-nya.
kita buat folder. Ingat ya, saat membuat folder baru yang kita klik itu yang home directory ini, jangan yang di absen. Nanti kalau kita klik di sini di folder absen, di folder subdomain, kalau klik tambah folder nanti masuknya di folder subdomain. Ini yang salah, ini semacam ini. Yang benar adalah sebelum membuat folder baru pastikan kita mengeklik folder home. Kita ulangi lagi, masuk di sini, kita kasih nama absensi, create new folder. Nah, di sini ya, absensi. Dari folder absensi ini kita upload app absen. Kalau yang public kita upload di folder subdomain. Kalau yang app absen ini kita upload di folder absensi yang kita buat di folder home. Oke, yang barusan kita buat. Kita upload, kita tunggu. Wah, ini agak lama, ini 29 MB. Sambil menunggu upload ini sukses, kita tadi kelupaan masuk di belum mengimport database. Kawan-kawan, masuk di manage database. Nah, sambil kita nunggu upload ini selesai. Oh, maaf, masuk di PHP Mi Admin. Ini yang kita buat tadi ya, absen WA. No table found in database, karena belum ada database yang kita import ke sini, belum ada tabelnya sama sekali. Kita masuk ke menu import. Database dari localhost yang tadi kita siapkan, kita pilih, klik menu import. Oke, sudah masuk, tutup. Coba kita lihat progres upload. Oh, ternyata masih 11%. Ya, kita tunggu teman-teman.
masih di 42%. Kita tunggu. Speednya masih berapa ini? 300 kbps. Sambil menunggu upload ini selesai, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah pastikan ada folder dari subdomain teman-teman nanti harus diperhatikan ada di luar public HTML atau masuk di public HTML, gitu ya. Karena ini nanti pengaruh kepada setting base URL-nya. Kalau di hosting saya, ini folder dari subdomain yang kita buat berada di luar public HTML. Sekali lagi ini perlu kita perhatikan betul, karena ini pengaruh pada setting base URL yang ada di aplikasinya nanti. Aduh, kok lama, kok lemot. Ayo, mulai cepat. Oke, masuk di 90%. Kita tunggu.
100%. Nah, alhamdulillah sudah hijau. Kita lanjut langkah berikutnya. Setelah sukses kita upload file app, kita ekstrak. Jangan lupa foldernya sudah betul ya, absensi. Kita ekstrak. Nah, ini langkah yang menentukan. Yang setelah kita sukses upload di folder subdomain sudah, di folder absensi sudah. Yang kedua ini kita klik edit pada file inf ini, kita sesuaikan base URL nya. Kita tadi menggunakan subdomain absen ya, ini kita hapus. Kita sesuaikan database-nya. Tadi menggunakan apa tadi, database-nya absen WA, usernya absen WA juga. Paste untuk passwordnya ini yang kita simpan tadi. Oke, sudah cukup, kita save. Nah, ini base URL nya sudah sesuai ya. Setelah itu kita masuk ke folder subdomain, kita edit index PHP nya. Nah, ini kita isi sesuai nama dari folder yang kita buat di home directory-nya. Tadi kita buat folder dengan nama absensi. Ini yang berisi file-file aplikasinya. Oke ya, absensi. Kita save. Sekarang kita masuk ke subdomain. ppdbmtsn, masuk ke absen. Oh, ini ada yang salah ini. Oh, ini karena kita subdomain tadi berada di luar, ini penjelasannya, karena subfolder dari folder dari subdomain ini di luar public HTML, untuk menuju ke menghubungkan ke folder absen ini butuh satu loncatan saja, berarti hanya keluar satu. Ini kita hapus titik-titiknya, ini kita save. Kita cek lagi absen. Benar. Benar. Kok lama, kok lemot. Jangan-jangan jaringannya ini. Memang lemot ya. Oke, sepertinya tadi ada notifikasi sukses untuk disimpan ini. Oke, sukses.
Kita reload. Nah, sudah berhasil. Nah, ini ya, subdomainnya sudah aktif dengan aplikasi yang kita upload. Jadi teman-teman, yang perlu diperhatikan adalah di settingan indeks dan settingan INV. Kalau INV ini kita mengarahkan kepada bus URL-nya, kita setting pada subdomain yang kita buat. Kemudian kita setting hostname, database, dan lain sebagainya. Untuk yang indeks, ini kita perlu mengganti ini. Require fcpath ini harus kita sesuaikan dengan folder yang kita buat di home directory-nya. Dan pastinya titik 2 dan garis miring ini menandakan kita menuju atau masuk ke folder yang lain ini berapa langkah. Kalau 2 langkah kita kasih lagi. Misalkan nanti punya teman-teman subfolder dari subdomain ini ada di dalam public HTML. Misalnya di public HTML ini masuk dari subdomain kakak, teman-teman masuk di sini. Nanti di indeks PHP-nya kasih titik-titik semacam ini, ada 2. Tapi kalau hosting teman-teman sebagaimana hosting saya yang pakai ini, karena ini folder dari subdomain berada di luar public HTML, kita cukup menggunakan 1 saja. Nah, ini bisa disesuaikan dengan hosting teman-teman. Coba kita masuk super admin, passwordnya juga super admin. Oke, berjalan dengan baik. Bentar, kita masuk ke dashboardnya dulu. Data siswa ada, kita masuk ke WA web saja nih, tes. Oke. Oke, ini nomor yang kita gunakan untuk uji coba. Kita masuk, absen masuk. Saya tunjukkan untuk absensinya berjalan apa enggak. Oke, ini ya, absen masuk pada tanggal 2 Januari. Benar ya, sekarang tanggal 2 Januari. Sekarang coba saya absen pulang. Ini WA-nya sudah berjalan dengan baik. Absen pulang sekarang.
Oke, ini ya, absen pulang. Oke, untuk sampai saat ini sudah berjalan dengan baik, aplikasinya sudah online di subdomain, sudah kita coba, dan tentunya untuk mendapatkan notif WA saat melakukan absen baik pulang maupun masuk sekolah maupun pulang sekolah bisa disesuaikan dengan API dari Fonte ya. Kakak teman-teman bisa mencoba daftar di Fonte terlebih dahulu untuk mendapatkan APK-nya, baru kita input kodenya dan API-nya di aplikasi kita. Cukup sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih.